Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang dalam video pembelajaran strategi belajar mengajar. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Aifila Nur Adijah dari kelompok 1 dan beberapa rekan yaitu Fira Amalia dan Salva Novari. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuli Heirina, SPD MSI, yang merupakan dosen pengampu dari mata kuliah strategi belajar mengajar. Pada video ini, kami akan menjelaskan beberapa materi mengenai konsep dasar strategi belajar mengajar yang akan disampaikan oleh Fira Amalia. Kemudian ada metode pembelajaran snowballing yang akan disampaikan oleh Salva Novari. Dan kemudian di akhir video nanti saya akan menjelaskan metode pembelajaran talking stick. Kalau gitu, yuk kita langsung aja ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar strategi belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Amalia, sekaligus pemateri pertama akan membawakan materi mengenai konsep dasar strategi belajar mengajar. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai konsep dasar strategi belajar mengajar, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan strategi belajar mengajar. Sanjaya mendefinisikan strategi sebagai perencanaan yang di dalamnya berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk suatu tujuan pendidikan tertentu. Dalam strategi yang baik biasanya memiliki tema, memiliki tim kerja, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan secara rasional, efisien, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Sederhananya itu dapat diartikan yaitu satu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Sedangkan pembelajaran ialah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Nah, dapat diartikan sederhananya itu yaitu proses interaksi dua arah antara pendidik dan peserta didik. Jadi bukan hanya pendidik yang berbicara, melainkan peserta didik juga berbicara dan menyampaikan hal-hal yang ingin mereka sampaikan sehingga terjadi komunikasi yang terarah di antara keduanya. Nah, komunikasi antara pendidik dan peserta didik itu sangat penting untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, tidak monoton, dan hidup. Maka dari itu komunikasi itu sangat penting. Sedangkan dikaitkan dengan belajar mengajar, strategi itu dapat diartikan pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Nah, materi selanjutnya mengenai 4 prinsip dasar dalam strategi belajar mengajar. Yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil output. Contohnya seperti menetapkan apa yang ingin dicapai, sasaran atau target utama yang harus didapatkan dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera dari peserta didik. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama atau basic ways, yang dimana jalan pendekatan utama yang kita ambil harus dipandang paling efektif atau ampuh untuk mendekati peserta didik. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau steps mana yang akan ditempuh, yaitu dengan cara memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dipandang paling efektif, efisien, serta produktif. Dan yang keempat, mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur atau kriteria dalam patokan ukuran standar yang bagaimana yang digunakan dalam pengukuran dan menilai taraf keberhasilan usaha tersebut. Nah, sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salva Novari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebagai guru profesional, kita dituntut untuk memiliki keterampilan dalam mengajar. Salah satu keterampilan yang harus kita miliki adalah keterampilan dalam mengimplementasikan metode atau model pembelajaran di kelas. Nah, sebetulnya banyak sekali model pembelajaran yang dapat kita implementasikan, namun pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran snowball throwing. Nah, snowball throwing itu apa sih? Snowball throwing itu berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu snowball yang artinya bola salju dan juga throwing yang artinya melempar.
Jadi snowball throwing itu adalah melempar bola salju. Adapun pengertian menurut Kumalasari tahun 2014 menyatakan bahwa metode snowball throwing adalah salah satu metode dalam model pembelajaran kooperatif, di mana metode pembelajaran ini menggali potensi kepemimpinan murid dalam suatu kelompok dan keterampilan dalam membuat serta menjawab pertanyaan yang dipadukan dalam permainan imajinatif, membentuk dan juga melempar bola salju. Nah, adapun menurut Depdiknas menyatakan bahwa metode snowball throwing ini merupakan metode pembelajaran yang direkomendasikan oleh UNESCO. Kenapa? Karena dalam metode pembelajaran ini peserta didik akan belajar untuk mengetahui atau learning to know, belajar untuk hidup bersama atau learning to live together, belajar untuk bekerja atau learning to do, and learning to be atau belajar menjadi diri sendiri. Adapun tujuan model pembelajaran snowball throwing ini menurut Asori adalah untuk melatih murid mendengarkan pendapat orang lain, melatih kreativitas dan imajinasi, serta memacu murid untuk bekerja sama, saling membantu, serta aktif dalam pembelajaran. Nah, setelah ini saya akan coba memaparkan bagaimana sih langkah-langkah cara melakukan metode atau model pembelajaran snowball throwing ini. Yang pertama, guru akan menyampaikan materi yang akan disajikan. Kemudian yang kedua, guru akan meminta untuk membentuk kelompok kecil. Setelah terbentuknya kelompok, maka guru meminta salah satu anggota kelompoknya untuk menjadi ketua. Nah, setelah itu ketua kelompoknya diminta untuk maju ke depan atau menghampiri gurunya untuk diberikan materi yang disampaikan secara langsung oleh guru tersebut kepada ketua kelompok. Nah, setelah itu ketua kelompok diminta untuk kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, setelah kembali ke kelompoknya masing-masing, maka tugas ketua kelompok itu adalah menyampaikan kembali materi yang sudah dijelaskan oleh guru serta mengajak anggota kelompoknya untuk lebih menggali informasi atau materi terkait dengan pembelajarannya. Nah, kemudian setelah itu para anggota kelompok diminta untuk membuat sebuah pertanyaan dari materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok tersebut. Nah, tentunya pertanyaan ini harus disertai dengan jawabannya. Jadi pertanyaan dan juga jawaban dibuat oleh masing-masing anggota kelompok tersebut. Kemudian pertanyaan tersebut disatukan dalam satu lembar kerja kelompok. Setelah masing-masing anggota kelompok membuat pertanyaan yang ditulis dalam satu lembar kerja kelompok tersebut, nanti disatukan pertanyaannya, kemudian guru menginstruksikan salah satu anggota kelompoknya untuk membentuk kertas tersebut menjadi sebuah bola. Nah, kemudian bola tersebut akan dilemparkan kepada kelompok lain. Setelah semua kelompok mendapatkan bola pertanyaan, maka guru akan memberikan waktu kurang lebih 10 menit kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan yang ada pada bola salju tersebut atau bola pertanyaan tersebut. Nah, setelah semua pertanyaannya terjawab, maka selanjutnya guru akan meminta salah satu perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam bola salju atau bola pertanyaan tersebut. Dan yang terakhir adalah guru akan memberikan kesimpulan. Nah, seperti itu kurang lebih untuk langkah-langkah model pembelajaran snowball throwing. Adapun kelemahan dan juga kelebihan dari pembelajaran snowball throwing ini. Nah, mungkin saya akan jelaskan dulu kelebihannya dulu ya. Kelebihannya menurut Muhammad Haris, kelebihan dari metode
pembelajaran snowball throwing itu yang pertama adalah siswa akan dengan mudah mendapatkan bahan pembicaraan atau bahan diskusi ya, karena adanya pertanyaan-pertanyaan yang tertulis pada kertas yang berbentuk bola tersebut. Kemudian yang kedua adalah membangun kemampuan siswa dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang ketiga, melatih kesiapan siswa. Yang keempat adalah saling memberikan pengetahuan antar teman ya. Nah, selain itu ini juga akan melatih kepemimpinan dan juga public speaking dari peserta didik. Jadi melatih keberanian ya untuk mau tampil ke depan dan kreativitas juga dalam membuat dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan. Selain ada kelebihan, ada juga kekurangan dari pembelajaran snowball throwing ini. Nah, yang pertama, pembelajaran snowball throwing ini sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi. Jadi semua bergantung pada peserta didiknya ya. Karena proses penyampaian materi itu disampaikan oleh ketua kelompok yang merupakan peserta didik juga, jadi terbatas pemahaman materinya atau penyampaian materinya. Kemudian ketua kelompok yang tidak mampu menjelaskan tentu akan menjadi hambatan bagi anggota kelompok lainnya. Jadi ketika pemilihan ketua kelompok tentunya harus dipertimbangkan gitu, siapa yang mampu untuk memiliki daya tangkap yang cepat gitu ya dalam memahami suatu materi. Kemudian yang ketiga adalah memerlukan waktu yang panjang. Jelas ya bahwa model pembelajaran ini memerlukan waktu yang panjang, mulai dari guru menyampaikan materi kepada ketua kelompok, kemudian ketua kelompok menyampaikan materi kepada anggota kelompoknya, proses diskusi, proses presentasi, dan barulah selesai. Jadi harus benar-benar dipersiapkan untuk time managementnya. Oke, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, jadi tadi rekan saya sudah menjelaskan mengenai konsep dasar strategi belajar mengajar dan metode pembelajaran snowball throwing. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran talking stick. Jadi, jika kita lihat secara bahasa, talking stick itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari dua kata, yaitu talking yang artinya berbicara dan stick yang artinya tongkat. Jadi, model pembelajaran talking stick adalah model pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan tongkat. Nah, siapa yang memegang tongkat itu wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah dia mempelajari materi pokok sebelumnya. Nah, jika kita lihat dari sejarahnya, teman-teman, dalam sejarahnya itu pembelajaran talking stick sebenarnya sudah lama digunakan, berabad-abad lamanya oleh suku Indian. Nah, tongkat berbicara tersebut digunakan sebagai alat mendengar atau menyimak secara adil dan tidak memihak kepada siapapun. Nah, tongkat ini seringkali digunakan di kalangan dewan untuk memutuskan siapa yang berhak menyuarakan gagasan ataupun pendapatnya. Nah, pimpinan rapat sebagai ketua harus memegang tongkat berbicara tersebut, dan ketika ia memulai sebuah diskusi dan membahas sesuatu masalah, kemudian tongkat tersebut akan berpindah ke orang lain yang ingin berbicara ataupun mengemukakan pendapatnya menanggapi diskusi itu. Nah, begitu seterusnya dan dikembalikan lagi ke pemimpin rapat pada akhirnya. Kemudian, metode pembelajaran talking stick ini memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya, yang pertama, siswa belajar kooperatif lewat kelompok. Kemudian, yang kedua, kelompok belajar siswa dibentuk secara heterogen, mulai dari siswa dengan kemampuan yang tinggi, kemudian siswa dengan kemampuan yang sedang, sampai akhirnya siswa dengan kemampuan yang rendah. Nah, selain dari kemampuan akademik, hendaknya siswa juga dikelompokkan berdasarkan ras, budaya, suku, dan jenis kelamin yang berbeda. Kemudian, ciri yang keempat adalah penghargaan maupun hukuman itu hendaknya berfokus pada kelompok, bukan individu.
agar siswa belajar bekerja sama dengan kelompoknya. Nah, teman-teman, selain ciri-ciri yang dimiliki oleh metode pembelajaran talking stick, metode pembelajaran talking stick juga memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama adalah mode pembelajaran bisa menjadi alat ukur kesiapan peserta didik dalam belajar. Kemudian yang kedua, melatih peserta didik untuk berpikir dan memahami materi dengan cepat. Kemudian yang ketiga, memotivasi peserta didik agar lebih giat dalam belajar karena siswa tidak tahu kapan gilirannya mendapatkan tongkat tersebut. Kemudian yang keempat adalah melatih peserta didik lebih berani dalam mengungkapkan pendapatnya sendiri. Setiap hal yang memiliki kelebihan tentunya memiliki kekurangan juga. Nah, begitu halnya dengan metode pembelajaran talking stick. Metode pembelajaran talking stick juga memiliki kekurangan. Di antaranya yang pertama adalah bagi peserta didik yang belum menguasai materi akan membuat mereka tegang dan tidak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, nyali siswa akan menciut dan merasa tertinggal dari teman-temannya yang pintar dan cepat memahami materi. Kemudian yang ketiga, mode pembelajaran ini dirasa kurang efektif karena membutuhkan waktu yang cukup lama, kecuali guru yang tidak memberikan tongkat tersebut hanya kepada beberapa peserta didik. Kemudian yang keempat, guru hendaknya memberikan sanksi yang tepat agar tidak menghambat proses pembelajaran. Nah, tadi kan sudah saya paparkan mulai dari pengertian metode pembelajaran talking stick, kemudian ada sejarah talking stick, ada ciri-ciri metode pembelajaran talking stick, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran talking stick. Nah, lalu bagaimana sih tata cara metode pembelajaran talking stick ini? Kira-kira mudah nggak ya? Nah, teman-teman, jadi pembelajaran talking stick ini bisa dikatakan sebagai metode pembelajaran yang cukup mudah untuk dilakukan. Karena guru hanyalah perlu menyiapkan satu tongkat sebagai media untuk melakukan metode pembelajaran ini. Jadi, ketika guru akan memulai pembelajaran, terlebih dahulu dia harus menyiapkan tongkat sepanjang kurang lebih 30 cm untuk nantinya digunakan dalam metode pembelajaran ini. Kemudian langkah selanjutnya, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian setelah itu, guru menjelaskan materi pokok dari pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu. Setelah itu, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami materi secara lebih lanjut dalam waktu tertentu. Kemudian, guru mengambil tongkat tersebut dan memberikan tongkat tersebut ke anak yang terpilih dan memberikan pertanyaan untuk nantinya bisa dijawab oleh siswa tersebut. Diharapkan siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru. Begitu seterusnya hingga dirasakan kegiatan pembelajaran cukup. Kemudian setelah itu, guru bersama siswa menyimpulkan materi dari pembelajaran hari itu menggunakan metode talking stick ini. Setelah itu, sebelum kegiatan pembelajaran dengan metode talking stick diakhiri, guru bersama siswa mengevaluasi materi yang sudah dibahas di dalam pembelajaran tersebut dengan menggunakan metode talking stick. Nah,
Jadi itulah materi yang dapat kami sampaikan mulai dari konsep dasar strategi belajar mengajar, kemudian ada metode pembelajaran snow battlewing, kemudian ada juga yang terakhir adalah metode pembelajaran talking stick. Diharapkan setelah menonton video ini kalian menjadi paham mengenai strategi belajar mengajar. Terima kasih kepada Ibu Yuli Herina SPD MPSI yang telah membimbing kami kelompok 1 dalam pembuatan video ini. Kemudian terima kasih juga telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan kelompok kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.